Orang bilang, rumah tangga yang bahagia adalah rumah yang isinya saling melengkapi. Seperti Agus dan Indah. Warga komplek kenal mereka sebagai pasangan serasi. 2 anak, rumah 2 lantai, mobil MPV bersih terparkir rapi di garasi. Dari luar, semua tampak sempurna. Tapi yang sempurna kadang cuma bungkusnya. Hari itu, Indah bangun lebih pagi. Ia siapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, roti panggang, dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Agus suka begitu. Jam dinding menunjukkan pukul 6:20. Tapi suaminya belum turun dari kamar. Biasanya, jam segitu Agus sudah rapi pakai jas, siap ke kantor. "Mas," panggil Indah dari bawah. Tak ada jawaban. Indah naik ke atas. Ia ketuk pintu kamar. Pelan-pelan dibuka. Di dalam, Agus sedang duduk di tepi ranjang memandangi lantai. "Mas, kenapa belum siap?" Agus menoleh. Matanya sayu, seperti orang habis begadang. Tapi tak ada jawaban. Hanya anggukan kecil, lalu ia bangkit berdiri, mandi, dan pergi tanpa sarapan. Hari itu, pertama kalinya Indah merasa suaminya bukan lagi suaminya. Beberapa minggu berikutnya Agus mulai sering lembur. Pulang jam 10 malam, kadang lewat tengah malam. Tak lagi banyak bicara di rumah. Indah mengira mungkin kantor sedang banyak proyek. Tapi Alea, anak sulung mereka, tak sepenuhnya percaya. "Ma, Papa kok beda ya?" tanya Alea suatu malam. Indah menoleh. "Beda gimana?" "Kayak bukan Papa. Dulu, tiap malam nanya tugas sekolahku. Sekarang, ngelihat aku aja enggak." Indah mencoba tersenyum, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam Sabtu itu, Indah baru selesai cuci piring saat handphonenya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. 1 gambar. Foto Agus, duduk di restoran mewah, bersama seorang perempuan muda. Kulit cerah, rambut lurus panjang, bibir merah terang. Mata keduanya saling menatap. Di atas meja 2 gelas wine. Indah tak bisa berpaling dari foto itu. Tapi yang lebih menusuk hati, senyum Agus di sana. Senyum yang sudah lama tak ia lihat di rumah. Indah tak tunjukkan itu ke Alea. Tapi tanpa sepengetahuannya, Alea juga sudah tahu. Alea menyelinap masuk ke kamar kerja ayahnya. Ia cek laptop yang tak dikunci, membuka email, scroll ke bawah. Ada pesan dari seseorang bernama Desi. Subjeknya, "Terima kasih untuk malam ini, Mas Agus." Alea hanya membaca 1 kalimat pertama. Itu sudah cukup. Ia keluar dari kamar dengan nafas sesak. "Siapa Desi? Kenapa perempuan itu bisa membuat Papa berubah?" 2 minggu kemudian, semuanya pecah. Pagi itu saat sarapan, Agus turun dengan koper. Ia tidak bicara, hanya berkata pendek, dingin. "Aku keluar rumah. Aku sudah gak cocok sama kamu, Ndah." Indah tak bisa berdiri, tangan gemetar. Alia berdiri dari kursi. "Papa ngomong apa?" Agus hanya menatapnya sekilas. Tidak ada air mata, tidak ada marah, hanya dingin, beku. "Jangan cari aku." Ia berjalan keluar, masuk ke mobil, mesin menyala. Mobil bergerak meninggalkan rumah. Indah jatuh terduduk. Alea memeluk ibunya, tapi hatinya membakar. Ia tahu ini bukan salah Papa sepenuhnya. Ada sesuatu atau seseorang yang membuatnya pergi. Beberapa hari setelah kepergian Agus, Alea mulai mencari nama Desi di internet. Ia temukan akun Instagram. Semua foto penuh gaya, baju seksi, caption puitis. Tapi yang ganjil, ada satu foto yang bikin bulu kuduknya merinding. Desi berdiri di depan cermin besar, tapi di cerminnya, bayangannya sedikit berbeda. Mata Desi di pantulan tampak hitam seluruhnya, tidak seperti manusia. Alea mengusap matanya. Saat ia buka kembali, foto itu sudah hilang, terhapus. Dan malam itu, jam 3 pagi, Alea terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki dari bawah. Padahal tidak ada siapa-siapa lagi di rumah itu selain dia dan ibunya. Jam 3 pagi, Alea membuka mata dengan napas terengah. Suara langkah itu masih terdengar, pelan, teratur.
seperti seseorang berjalan tanpa arah di ruang tamu. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Jantungnya berdebar kencang. Ibu masih tidur di kamar sebelah. Alea menahan napas. Langkah itu berhenti. Alea turun dari ranjang. Kaki telanjang menyentuh lantai dingin. Ia keluar kamar perlahan, melewati lorong yang gelap. Tangga menuju bawah tampak remang. Tak ada suara lagi. Tapi hawa dingin menyusup seperti kabut yang menempel di kulit. Setelah beberapa detik menahan diri di ujung tangga, ia turun perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. Saat tiba di ruang tamu, kosong. Tak ada siapa-siapa. Alea menghela napas. Tapi sebelum sempat berbalik, ia melihat sesuatu. Di jendela kaca besar yang menghadap ke taman depan, ada jejak tangan, seperti bekas tangan basah. 5 jari kurus, menempel di kaca bagian dalam. Alea mundur selangkah. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi jejak itu ada. Ia langsung lari ke kamar, mengunci pintu, menarik selimut, dan pura-pura tidak pernah melihat apapun. Pagi harinya, Indah duduk di meja makan, mata bengkak, wajah sayu. Alea ragu menceritakan apa yang dilihatnya. Ia tahu ibunya sedang berada di titik rapuh. Tapi bukan cuma Alea yang merasa ada yang aneh. Indah beberapa kali melihat bayangan di kaca, seperti seseorang melintas. Tapi ketika ia menoleh, kosong. Kadang lampu dapur menyala sendiri. TV menyala tiba-tiba tengah malam dengan suara keras, padahal tidak ada yang menyalakannya. Satu malam, Indah baru saja menutup mata ketika mencium bau bunga melati yang sangat kuat. Padahal di kamar itu tidak ada bunga. Sementara itu, di tempat berbeda, Agus duduk di apartemen modern, lantai 27, dengan pemandangan kota malam. Ia duduk di sofa, mengenakan pakaian tidur. Di depannya, Desi, duduk bersila. Menghadapnya, tubuhnya dibalut daster kipis. Rambut basah seperti habis mandi. Di tangannya ada mangkuk kecil. Isinya cairan merah gelap. Aroma anyir menyeruak. "Minum ini, Mas," kata Desi pelan. "Biar makin sayang sama aku." Agus mengambil mangkuk itu. Ragu. Tapi tatapan Desi ada sesuatu di dalamnya. Seperti kekuatan yang menekan dari balik mata. "Mas nggak mau aku pergi kan?" bisik Desi. Agus menggeleng. Ia minum habis isi mangkuk itu. Cairan itu pahit, tapi ia menelan tanpa perlawanan. Desi tersenyum tipis lalu memeluk Agus erat. Dan saat itu, mata Desi berubah. Sekilas, bagian putih matanya menghitam. Tapi Agus tidak melihat. Ia hanya memejamkan mata, luruh dalam pelukan yang membutakan. Hari berikutnya, Alea pulang sekolah lebih awal. Di depan pagar rumah, ada amplop putih terjatuh. Ia membukanya. Isinya selebaran bertuliskan praktek spiritual, pengembalian energi keluarga, penolak sihir cinta. Di sudut ada nomor ponsel. Alia tak tahu siapa yang menaruhnya. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, Alea membuka kembali akun Instagram Desi. Ada unggahan baru. Foto sepatu hak tinggi merah di lantai marmer. Captionnya, "Dia makin lekat, makin tunduk, tak ada jalan kembali." Alea langsung menyimpan foto itu. Ia zoom ke bagian bawah. Di pojok lantai ada pantulan samar, seperti bentuk tubuh hitam berdiri membelakangi kamera. Esoknya Agus kembali ke rumah. Ia datang tanpa kabar, membunyikan bel. Indah membukakan pintu dengan mata terbelalak. Agus berdiri diam, matanya kosong. Ia masuk tanpa bicara. Duduk di sofa, lama sekali. "Mas,
bisik Indah. Agus menatapnya, tatapan yang asing. Rumah ini bau. Hanya itu yang ia ucapkan. Lalu ia berdiri, keluar, dan pergi lagi. Indah berdiri mematung, air matanya jatuh. Alea yang mengintip dari atas menggenggam selebaran putih di tangan. Ia tahu, sudah saatnya mencari tahu lebih dalam. Karena yang dihadapi keluarganya bukan sekedar perempuan perebut suami, tapi sesuatu yang lebih gelap dan tidak berasal dari dunia ini. Sejak kepergian Agus, rumah itu sunyi. Tidak seperti dulu. Tidak ada suara gelas kopi tiap pagi. Tidak ada suara batuk kecil saat membaca koran. Bahkan suara sandal jepit di lantai ubin pun tak ada lagi. Seolah rumah itu ikut mati. Indah jadi pendiam. Sering menatap jendela, berharap ada mobil putih parkir di depan pagar. Tapi yang datang hanya angin dan sepi. Alea tidak tinggal diam. Ia punya tujuan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Dan kenapa bisa memisahkan ayahnya dari keluarganya dalam waktu secepat itu. Hari Sabtu, Alea minta izin pergi ke rumah temannya. Tapi sebenarnya, ia pergi ke kantor tempat Agus bekerja. Ia menyamar sebagai mahasiswi magang yang sedang cari informasi lowongan. Satpam yang berjaga membiarkannya masuk. Ia duduk di lobi, mengamati sekitar. 20 menit kemudian, ia melihatnya. Desi, wanita muda dengan blazer ketat dan rok selutut. Rambut lurus mengkilap, bibir merah terang, dan senyum manis yang terasa menusuk. Desi berjalan melewati lobi. Di belakangnya, 2 pria ikut mengantar sambil tertawa. Ia bisa memikat siapa saja. Alea mengikutinya dari jauh, sampai ke lift. Tapi ia tidak sempat naik. Pintu lift sudah menutup. Alea berdiri diam, tapi saat hendak berbalik, ia melihat sesuatu. Di lantai dekat lift, ada bekas tapak kaki. Tapi bukan tapak sepatu, melainkan telapak kaki kecil seperti milik anak-anak. Basah, seolah barusan keluar dari genangan. Padahal lantai itu kering. Alea pulang dengan dada sesak. Malam itu, ia membuka laptop, mengetik kata sihir pengikat cinta. Hasilnya banyak, tapi satu artikel membuatnya merinding. Isi artikel, sihir pengikat cinta tingkat tinggi dapat membuat korban membenci keluarga dan melupakan masa lalu. Biasanya menggunakan cairan khusus yang dicampur darah, dibacakan mantra, dan diberikan langsung melalui makanan atau minuman. Alea teringat tatapan kosong ayahnya waktu datang ke rumah, seperti orang kena hipnotis. Ia menutup laptop, lalu membuka album foto lama. Ia cari foto-foto ayahnya. Ada satu foto saat ulang tahun pernikahan papa dan mama yang ke-20. Di situ, Agus tersenyum lebar. Matanya hangat. Alea menangis pelan. Foto itu ia cetak, lalu simpan di dompet. Ia ingin suatu hari nanti, ayahnya melihat wajah lamanya dan sadar bahwa ia pernah sangat mencintai keluarganya. Sementara itu, di apartemen Desi, suasana jauh berbeda. Lampu remang, aroma dupa membakar ruangan. Desi duduk bersila. Di hadapannya, semangkuk air bunga dan silet kecil. Ia membuka laci, mengambil rambut panjang kehitaman. Dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu menggoreskan jari telunjuknya dengan silet. Darah menetes, larut bersama air dan bunga. Desi membisikkan mantra. Setiap kalimat, nadanya naik. Matanya tak berkedip. Sampai akhirnya, ia mendesis pelan.
lepas dari istrinya, benci anaknya, ikat hatinya padaku. Tanpa disangka, lilin di meja mati dengan sendirinya. Desi tersenyum. "Sebentar lagi, Mas. Kamu bukan milik siapa-siapa. Hanya aku." Hari Minggu pagi, Indah mengajak Alea ke taman belakang. Ia ingin memotong pohon Kamboja yang sudah kering. Saat menggali akarnya, cangkul mereka menyentuh sesuatu. Benda keras. Indah jongkok, mengais tanah dengan tangan. Ia menemukan toples kecil berbungkus kain kafan kotor. Di dalamnya, ada foto keluarga mereka yang sudah dibakar setengah. Alea terdiam. Indah membuka pelan. Bau busuk langsung keluar. Foto itu bolong di bagian wajah Agus, seolah sengaja dibakar hanya pada wajahnya. Alea menggigil. "Ini bukan kerjaan manusia biasa, Ma." Indah memeluk putrinya erat. Mereka tahu keluarga mereka sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak kelihatan. Dan jika mereka tidak melawan, maka yang tersisa nanti hanya puing-puing kenangan. Langit malam Jakarta diselimuti awan kelabu. Hujan tak turun, tapi udara lembab menusuk tulang. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, ada suara ketukan pintu 3 kali. Pelan, tapi mantap. Pintu dibuka. Seorang perempuan tua berdiri di ambang. Matanya kecil, keriputnya dalam, dan tangannya memegang mangkuk kuningan. Ia tidak tersenyum. Tapi Desi mengangguk sopan. "Masuk, Bu." Wanita tua itu melangkah pelan. Di dalam, ruangan gelap dengan lampu temaram. Lantai marmer putih yang mengkilap. Aroma dupa memenuhi ruangan. Di tengah, meja kayu bundar penuh sesajen. Bunga kenanga, telur, jarum, dan segelas darah ayam segar. Desi duduk di seberang si dukun. "Sudah siap ikatannya?" tanya perempuan tua itu. Desi mengangguk. Ia menyerahkan bungkusan plastik kecil. Isinya potongan kuku, rambut, dan secarik foto Agus. Perempuan tua itu memejamkan mata. "Aku akan buat dia tidak bisa tidur kecuali di sisimu. Tapi kamu harus siap. Dampaknya tidak kecil." Desi menyenyum tipis. "Aku tidak mau dia kembali ke keluarganya. Aku harus jadi satu-satunya di hidupnya." Perempuan tua itu mulai membaca mantra, bahasa kuno. Kalimatnya pendek tapi nadanya tinggi dan menggetarkan udara. Sesekali ia meniupkan asap dupa ke foto Agus. Darah ayam diteteskan ke rambut Agus, lalu dibakar perlahan. Asapnya keluar, berbentuk ular tipis yang menguap ke atas. Di tempat lain, jauh dari ritual itu, Agus sedang berdiri di balkon apartemennya. Menatap langit malam. Matanya kosong. Tangan gemetar memegang segelas kopi, tapi kopi itu tidak ia minum. Ada suara dari belakangnya. Desi muncul dengan daster tipis. Ia peluk tubuh Agus dari belakang. "Mas kepikiran?" bisiknya. Agus tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh, seolah sesuatu sedang menarik-narik pikirannya. Desi membelai dada Agus. "Sudah, nggak usah dipikirin. Semua akan baik-baik aja kalau Mas tetap di sini. Jangan kemana-mana." Agus menoleh. Matanya memerah. "Kenapa aku kayak lupa wajah anakku sendiri?" Desi menatap mata Agus dalam-dalam. "Karena sekarang, Mas cuma butuh aku." Pelan-pelan, mata Agus berkaca-kaca. Tapi ia tak bisa bergerak. Malam itu, Indah bangun dari tidur karena mendengar suara air di kamar mandi. Ia keluar kamar, membuka pintu perlahan.
kamar mandi gelap. Tapi suara keran menyala sendiri. Ia nyalakan lampu. Di wastafel, ada genangan air merah. Bukan darah, tapi kental dan berbau anyir. Indah menahan napas. Ia berjalan mundur, tapi sebelum sempat menutup pintu, ia melihatnya. Ada bayangan perempuan berdiri di pojok kamar mandi. Rambut panjang, wajahnya tidak kelihatan, tapi tubuhnya seperti melayang. Indah terjatuh. Bayangan itu perlahan memudar, seolah tertiup angin dari arah yang tidak ada. Indah menjerit. Alia lari dari kamar dan menemukan ibunya gemetar di lantai. Keesokan harinya, Alia dan Indah memutuskan pergi ke tempat yang bisa dipercaya. Mereka naik mobil menuju daerah pedesaan beberapa jam dari Jakarta. Tempat di mana orang tidak mudah tertipu dengan penampilan. Mereka menuju rumah tua beratap seng di kaki bukit. Seorang perempuan tua membuka pintu. Kulitnya gelap. Wajahnya tenang. Mata tajam. "Nduk, kamu anaknya Surti?" tanya perempuan tua itu pada Indah. Indah mengangguk. "Masuklah. Aku sudah tahu kalian akan datang." Alia menggenggam tangan ibunya erat. "Mak, kami butuh bantuan." Perempuan tua itu menarik napas panjang. "Kalian sedang dihadapkan pada kekuatan yang ditarik dari jalur hitam. Ikatan yang bukan cuma lahir dari cinta, tapi dari dendam dan nafsu yang disuburkan oleh sihir." Ia menoleh ke arah Alia. "Dan kamu adalah kunci yang bisa membalikan semua ini." Alia bingung. "Tapi saya cuma anak biasa, Mak." Perempuan tua itu menyenyum tipis. "Tidak ada anak biasa. Kalau yang dilawan adalah setan yang menyamar sebagai manusia." Malam itu, mereka tidur di rumah sang nenek. Dan di mimpi Alia, ia melihat ayahnya. Tapi wajahnya tak utuh. Mulutnya terkunci rapat, seolah dijahit. Tangannya terikat. Di belakangnya, berdiri Desi. Tersenyum. Tapi matanya hitam seluruhnya. Alia terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia tahu waktunya tak banyak, sebelum ayahnya hilang selamanya. 3 hari berlalu sejak Alia dan Indah tinggal di rumah nenek. Rumah tua berdinding papan itu jauh dari hiruk-pikuk. Tapi tiap malam, suara burung hantu menggema dari bukit belakang. Dan setiap pagi, bunga kamboja putih segar ditemukan jatuh di depan pintu. Padahal, tidak ada pohon kamboja di sekitar situ. Hari ketiga, Alia bercermin di kamar tamu. Ia merasa wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat, pandangan matanya seperti orang lelah. Tapi bukan itu yang membuatnya merinding. Di pantulan cermin, ada bayangan hitam berdiri di pojok belakang. Alia menoleh, kosong. Saat menatap cermin lagi, bayangan itu masih ada, tapi kali ini lebih dekat. Ia mundur 2 langkah, nafasnya memburu. Lalu tiba-tiba, krak! Cermin itu retak sendiri. Dari tengah ke bawah, seolah pecah oleh sesuatu yang tak terlihat. Alia berlari keluar kamar. Ia temui neneknya yang sedang menumbuk ramuan di dapur kayu. "Ada yang ngikutin aku, Mak. Dia masuk ke cermin." Sang nenek berhenti menumbuk. Tatapannya tajam. "Dia sedang membacamu, mencoba cari titik lemah." Indah yang mendengar dari ruang tengah ikut mendekat. "Mak, kalau kami tetap di sini, apakah kami aman?" Nenek menggeleng. Tidak ada tempat yang sepenuhnya aman. Kalau dia sudah ikat seseorang dengan jalur hitam, maka bayangannya bisa mengikuti sampai ke tulang.
Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar 2 kali. Listrik padam. Alia terbangun karena mendengar bisikan. Suaranya lirih, tapi jelas. Balikin dia, atau kamu ikut hilang. Alia membuka mata. Kamarnya gelap, tapi di jendela ada sepasang mata merah menyala menatap dari luar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Mata itu perlahan menghilang, tapi tidak dengan ketakutannya. Alia menarik selimut dan memejamkan mata kuat-kuat. Pagi harinya, nenek membawa mereka ke belakang rumah. Ada sumur tua yang ditutup rapat. Di sekitarnya ditanam beberapa tanaman pengusir energi buruk. Di bawah satu batu besar, nenek menunjukkan sesuatu. Sebuah kendi kecil terbuat dari tanah liat, terikat kain merah dan benang hitam. Ini untuk melacak siapa yang main sihir. Tapi harus ada bagian dari korban, kata nenek. Indah memberikan potongan rambut Agus yang masih ia simpan di dompet. Nenek mengikatnya dengan rambut lain, lalu masukkan ke kendi. Ia menutup mata, bibirnya komat kamit. Udara di sekitar jadi berat, seperti ada sesuatu yang ditarik dari tanah. Kendi itu mulai bergetar, lalu dari dalamnya keluar asap tipis, membentuk wajah perempuan. Sekilas, tapi cukup jelas. Alia langsung mengenali wajah itu. Desi. Tapi yang membuat darahnya dingin, mata Desi di bentuk asap itu tidak bergerak. Ia menatap lurus ke arah Alia, seolah sadar sedang diperhatikan. Beberapa jam setelah ritual itu, Alia mendapat notifikasi pesan masuk. Nomor asing. Pesannya hanya satu kalimat. Kamu pikir kamu bisa ambil dia kembali? Alia menatap layar ponsel. Tangannya gemetar. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon. Nomor sama. Alia tekan tombol hijau. Tapi tak ada suara. Hanya hembusan napas. Dalam, berat. Lalu, suara Desi. Kamu mau lawan aku, anak kecil. Seketika ponsel mati sendiri. Layarnya gelap. Tak bisa dinyalakan lagi. Alia tahu pertempuran ini baru dimulai. Dan lawannya bukan hanya manusia, tapi sesuatu yang berasal dari kegelapan dan tak akan pergi sebelum merenggut semuanya. Hari itu, langit mendung. Udara desa terasa lebih pekat dari biasanya. Awan tebal menggantung di atas rumah nenek. Sejak ritual kendi semalam, suasana berubah. Angin tak lagi bertiup seperti biasa. Suara jangkrik menghilang. Malam terasa sunyi. Tapi berat. Nenek mulai menyiapkan sesuatu. Di dapur belakang, ia menumbuk akar kembang telang, mencampurnya dengan serbuk kuning dan air hujan yang ditadah malam Jumat kemarin. Alia memperhatikan setiap gerakan neneknya. Diam tapi waspada. Ini bukan ramuan sembarangan, ujar nenek tanpa menoleh. Ini untuk membuka ikatan yang ditanamkan lewat darah dan nafsu. Alia menelan ludah. Kalau ikatannya kuat, kalau terlalu kuat, korban bisa mati saat tali dilepas. Sore itu, Indah duduk di balik bambu, menatap kebun kecil yang ditumbuhi ilalang. Alia duduk di sampingnya. Mama masih sayang papa? Tanya Alia pelan. Indah mengangguk. Sayang itu nggak hilang cuma karena luka. Tapi yang sekarang itu bukan papa. Alia menatap jauh. Ia masih mengingat betul saat sang ayah mengantarkannya ke sekolah pertama kali. Senyum itu, pelukan itu,
Dan sekarang, semua berubah. Di Jakarta, Agus makin tenggelam. Ia duduk diam di ruang tamu apartemen Desi. Televisi menyala, tapi tak ia tonton. Matanya memandangi dinding kosong. Di tangannya, secari kertas yang terus ia remas. Surat dari Alea yang ia temukan terjepit di pintu apartemen pagi tadi. "Pah, aku tahu Pah masih bisa dengar suara aku. Kembalilah, walau cuma sebentar. Kami belum selesai mencintai Papa." Surat itu membuat jantungnya sakit. Tapi setiap kali ia ingin pergi, ada suara lain di telinganya. "Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku hancur kalau Mas pergi." Itu suara Desi. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Dan di cermin apartemen, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangannya diam, menatap balik, dengan mata yang perlahan memerah. Agus merem mendadak, keringat dingin turun dari pelipis. Ia buka mata dan cermin kembali normal. Tapi tubuhnya gemetar. Ia mulai takut pada dirinya sendiri. Malam harinya, di desa, nenek mengajak Alea dan Indah ke tempat yang tak jauh dari rumah. Sebuah kebun bambu yang dianggap angker sejak dulu. Di tengahnya, ada batu besar seperti altar. Di sana nenek menanam boneka kecil dari lilin. Boneka itu dibentuk menyerupai tubuh manusia dan di dalamnya ditanam rambut Agus dan darah ayam jantan. "Ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menegaskan kembali ikatan darah," ujar nenek. Lalu ia mulai membaca mantra. Alea dan Indah duduk bersila di belakangnya. Begitu mantra dimulai, angin berembus kencang. Bambu-bambu di sekeliling mengayun berbunyi seperti suara ratapan. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing. Tapi tidak ada anjing di desa itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar boneka berguncang pelan. Batu besar di altar bergetar, dan dari sela-sela batu keluar asap hitam pekat. Alea terbatuk, matanya berair, tapi ia tetap di tempat. Nenek melanjutkan mantra. Tapi saat suara nenek meninggi, tubuhnya tersentak. "Ada yang menolak!" teriak nenek. Boneka lilin meledak kecil. Api menyala dan padam dalam sekejap. Nenek terhuyung mundur. Alea segera menangkapnya. "Mak, kenapa?" Alea panik. Nenek memegang lengan Alea erat. Dia mulai tahu apa yang kita lakukan. Dia akan menyerang lebih keras. Bersiaplah." Nenek pingsan. Indah menjerit, memanggil-manggil nama ibunya. Tapi di balik suara mereka, dari arah hutan bambu, terdengar tawa perempuan. Pelan, tapi jelas. Tawa yang tidak berasal dari mulut manusia. Pagi itu, Alia duduk di depan kamar nenek. Mata sembab. Malam sebelumnya terlalu berat. Nenek masih belum sadar. Indah mondar-mandir dari dapur ke kamar, membawa air hangat, ramuan, dan doa yang tak putus-putus. Alia tak sanggup diam. Ia ambil ponsel, buka folder foto. Di sana ada semua bukti yang ia kumpulkan. Foto Desi dan Papa di restoran, foto rumah Desi, screenshot akun Desi yang kini sudah dikunci, termasuk potret dari pantulan kaca yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Alia kirim semuanya ke satu nomor. Nomor Papa. Pesannya pendek. "Lihat ini, Pak. Tolong buka matamu. Kalau Papa masih punya cinta buat aku, lihat ini." Centang 2, tapi tak ada balasan. Siangnya, sebuah mobil sedan berhenti di depan rumah nenek. Alea mengintip dari jendela. Agus keluar dari mobil.
memakai kemeja abu-abu, rambutnya klimis, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tajam, bukan tatapan hangat yang Alia kenal. Ia membuka pagar kayu, masuk tanpa mengetuk, langsung duduk di ruang tamu. "Mana mamamu?" Indah keluar dari kamar. Tatapannya dan Agus bertemu. Hening beberapa detik. Lalu Agus membuka suara. "Kalian berdua sudah terlalu jauh. Kalian ganggu hidupku. Ganggu perempuan yang aku cintai." Indah gemetar. Alia berdiri, maju. "Papa sadar gak, Pak? Desi itu... Ses!" Agus membentak. Suaranya keras, membuat seluruh rumah terdiam. "Kamu pikir Bapak nggak tahu apa yang kamu lakukan? Kirim foto, teror orang rumah, ganggu pacar Papa." Alia melangkah maju, matanya merah. "Dia pakai sihir, Pak. Dia bukan orang biasa." Agus berdiri, nafasnya berat, tapi tak menjawab. Lalu ia berbalik, keluar rumah. Pintu kayu terbanting. Mesin mobil menyala, debu beterbangan. Alia terduduk. Indah memeluk putrinya dari belakang. "Dia bukan papa kita yang dulu, Nak." Malamnya, nenek akhirnya siuman. Suaranya pelan, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. Ia menatap Alia. "Kamu harus bawa ayahmu kembali lewat jalur hati, bukan amarah. Karena hanya lewat ikatan darah, sihir bisa terpatahkan." Alia mengangguk, tapi belum tahu caranya. Sementara itu, di apartemen tinggi di Jakarta, Desi membuka satu persatu benang yang diikat di boneka kecil. Di setiap simpul benang, ia bacakan mantra. Mulutnya bergerak cepat, matanya melirik lilin hitam yang menyala miring. Semakin mereka berusaha rebut, semakin kuat aku cengkeram. Di meja, ada foto Agus. Di baliknya ditulis dengan darah. "Hidup, mati, milikku." Tiba-tiba, Desi mendesis pelan. Lehernya menegang, tapi senyum tipisnya muncul. Gampang, aku bisa buat dia benci anaknya. Pagi berikutnya, rumah nenek dilempari batu. Pecahan kaca beterbangan. Salah satu jendela retak. Di salah satu batu, ada surat. Tulisannya dengan spidol merah. "Jangan ikut campur urusan orang. Kalian yang minta mati." Indah berlari keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Alia memungut kertas itu. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak lagi takut. Ia tahu, kalau teror sudah sampai ke rumah, artinya mereka tinggal selangkah lagi dari batas. Dan saat batas itu dilewati, akan ada jiwa yang harus digadaikan. Hari keempat di desa, langit seperti lupa caranya cerah. Mendung terus menggantung. Udara basah. Dedaunan tak lagi hijau. Alia duduk di loteng rumah nenek, membuka kotak kayu kecil milik ibunya. Di dalamnya, ada tumpukan foto lama, surat tangan, dan potongan-potongan kenangan keluarga yang sudah lama tidak disentuh. Di bawah lapisan kertas kuning kecoklatan, Alia menemukan dua benda. Sebuah pita kain batik kecil dan sebuah kaset rekaman. Pita itu ia kenali. Dulu, Mama menjahit dasi kecil dari batik itu untuk Papa, hadiah ulang tahun pernikahan ke-20. Agus waktu itu memakai dasi itu ke kantor dan memeluk Indah dengan penuh tawa. Alia masih kecil, tapi ingat jelas betapa hangatnya hari itu. Kaset rekaman itu lebih misterius. Alia bawa ke kamar, putar dengan tep tua. Suara yang keluar adalah tawa. Tawa Agus, tawa Indah, dan suara kecil Alia bernyanyi lagu anak-anak. Alia duduk diam. Tak sadar air mata menetes. Ia ambil semua itu, masukkan ke dalam tas kecil. "Nek, aku mau ke Jakarta." Nenek menatapnya lama. "Sendiri?" Alia mengangguk. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Di sisi lain, Desi sedang berdiri di depan cermin. Tubuhnya terlihat sempurna, tapi pantulan di cermin menunjukkan sesuatu yang lain. Kulitnya gelap, urat-urat menjalar dari leher ke wajah. Matanya merah, menyala. Ia tersenyum. "Sebentar lagi, selesai."
Ia memejamkan mata. Mulutnya bergerak cepat. Di sudut ruangan, lilin hitam padam sendiri. Asap putih mengepul. Dan di kota yang berbeda, seseorang tiba-tiba tersedak saat tidur. Agus duduk terbangun di kasurnya. Nafas tersengal. Di dadanya seperti ada beban. Ia menoleh ke cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ketakutan. Alia tiba di Jakarta malam hari. Ia menginap di rumah teman, lalu keesokan paginya, dengan bekal tas kecil, ia datangi apartemen ayahnya. Ia tahu kode lift, ia tahu lantai berapa. Ia berdiri di depan pintu 2703. Mengetuk 3 kali, tak ada jawaban. Ia ketuk lagi. Lalu pintu terbuka perlahan. Di dalam Agus berdiri. Rambutnya berantakan, wajahnya kuyu. Ia diam menatap Alia. Alia tak menangis. Ia hanya keluarkan isi tas satu persatu. Kaset rekaman, pita batik kecil, surat tangan kecil waktu Alia masih TK. Ia letakkan semuanya di lantai, tanpa kata. Lalu menatap ayahnya. Pak, ini rumah bukan tempat asing. Ini nafas yang Papa tinggalin. Lihat ini. Lalu, tanya diri sendiri. Masih ingat siapa kita? Agus tak bergerak, tapi matanya berkaca-kaca. Tangannya tergetar. Nak, Papa nggak tahu lagi siapa yang Papa percaya. Tiba-tiba suara pintu kamar terbanting. Desi muncul. Wajahnya cantik, tapi ada urat tegang di lehernya. Matanya tajam menatap Alia. Kamu ngapain di sini? Alia berdiri, tegap. Aku cuma mau kasih ini ke Papa, biar dia tahu siapa dia dulu, sebelum kamu racunin pikirannya. Desi tertawa kecil. Papa kamu yang pilih aku, bukan aku yang rebut dia. Alia menatap balik, tidak takut. Desi mendekat. Tapi tiba-tiba, tubuhnya seperti tertahan. Kakinya tidak bisa melangkah lebih jauh. Di lantai tepat di antara Alia dan Desi, pita batik kecil itu menyala, seperti bara. Perlahan lilin-lilin di ruangan mulai mati satu persatu. Desi mundur 1 langkah. Alia memandang ayahnya. Pa, Papa masih punya pilihan. Tapi kalau Papa diam, artinya Papa memang sudah hilang. Alia mengambil kembali barang-barangnya. Ia melangkah keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, Agus berkata pelan, Nak, Papa mau pulang. Desi menoleh tepat. Mas, apa maksudnya? Agus menatap Desi. Mata merahnya memudar, tapi tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa nafas tiap malam. Aku dengar suara Alia terus. Aku ngerasa aku bukan aku lagi. Desi mendekat, berusaha memegang wajahnya. Tapi tangan Agus menepis pelan. Cukup, Desi. Desi berdiri mematung. Dari mata kirinya keluar air bening. Tapi bukan air mata, melainkan darah. Jam 2 dini hari. Langit Jakarta gelap pekat. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Di lantai 27 sebuah apartemen, Agus berdiri mematung di depan cermin. Tangannya menggenggam pita batik kecil. Matanya menatap kosong ke refleksi dirinya. Tapi bayangannya bergerak berbeda. Bayangan Agus di cermin sedang tersenyum, sedangkan Agus sendiri sedang menangis. Tubuhnya limbung. Tiba-tiba terdengar bisikan.
Jangan percaya mereka. Cinta kita lebih dalam dari darah. Suara Desi. Agus menoleh, tapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Cermin di depannya retak. Garis halus menyebar dari tengah, seperti jaring laba-laba. Agus berlutut, telinganya berdenging, dadanya sesak. Ia genggam pita batik itu lebih erat, lalu memejamkan mata. Dan di dalam kegelapan pikirannya, sesuatu terbuka. Ia melihat dirinya di masa lalu. Bersama Indah di pelaminan. Bersama Alea di sekolah TK. Bersama adik Alea yang dulu suka tidur sambil peluk boneka. Semua kenangan itu seperti kaset yang diputar cepat. Tapi semuanya berhenti saat satu wajah muncul. Desi. Wajah itu membesar, matanya hitam, mulutnya ternganga, suaranya menjerit. Aku milikmu, aku sudah korbankan segalanya. Agus terbangun dari mimpi itu sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat, matanya merah. Pita batik masih tergenggam di tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tahu siapa dirinya. Di rumah nenek, Alea terbangun dengan dada sesak. Di luar, hujan turun deras. Ia berlari ke kamar nenek. "Mak, aku mimpi papa." Dia teriak, tapi mukanya penuh darah. Tapi matanya balik kayak dulu. Nenek mengangguk. Ia mengaduk air bunga dalam baskom kecil. Dia sedang berjuang di dalam. Mantranya mulai rapuh. Indah berdiri di pintu. Tangannya menggenggam bingkai foto lama. Kalau Agus sadar, apakah dia bisa kembali sepenuhnya? Nenek menatap langit-langit. Bisa, tapi harus ada yang menjemputnya. Alea mengerti. Pagi itu juga, ia bersiap ke Jakarta. Di apartemen, Desi duduk di sudut kamar. Rambutnya kusut, bibirnya pucat. Di tangannya boneka lilin yang mulai meleleh. Ia tahu, Agus sedang menjauh. Ikatan mulai retak. Desi berdiri, berjalan ke dapur, mengambil botol kecil berisi cairan merah tua. Ia buka tutupnya, meneteskan isinya ke kain. Lalu membakar kain itu di atas mangkuk logam. Asap mengepul. Suara-suara asing mulai terdengar, seperti seratusan bisikan yang bersahutan. Ia menjerit. Kalau dia meninggalkanku, biar jiwanya ikut mati. Alea tiba di depan apartemen. Ia naik ke lantai 27. Tidak ada suara langkah. Lorong sunyi. Saat tiba di depan pintu, ia merasakan hawa panas, seperti ada api kecil menyala di balik dinding. Ia ketuk perlahan. "Pah, ini aku, Alea." Tak ada jawaban. Ia ketuk lagi. "Kalau papa belum siap bicara, aku cuma mau duduk di sini." Ia duduk bersila di depan pintu, menyandarkan kepala ke dinding. Dan dari dalam, pelan-pelan, terdengar suara kursi bergeser. Pintu terbuka. Agus berdiri. Wajahnya sembab. Tapi matanya tidak kosong. Alea langsung berdiri, tidak menangis, hanya menatap ayahnya. Agus bicara pelan. Aku ingat semuanya. Alea mengangguk. Desi muncul dari dalam. Wajahnya bukan lagi Desi yang cantik dan rapi. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat. Dan mata kirinya merah, seperti darah mengalir keluar.
Aku nggak akan biarin kamu pergi, bisiknya ke Agus. Tapi Agus menatapnya datar. Terima kasih atas waktunya. Desi menjerit. Tubuhnya gemetar. Ia mundur ke kamar. Semua lampu di ruangan padam. TV menyala sendiri menampilkan gambar statis. Lilin hitam di altar meledak. Cermin pecah. Dan dari dalam kamar, Desi berteriak panjang. Suara perempuan berubah menjadi jeritan makhluk yang tak punya wujud. Agus menarik Alea. Mereka keluar dari apartemen, menuruni tangga darurat sampai ke lantai dasar. Di luar, matahari baru terbit. Udara masih basah oleh hujan semalam. Alea menggenggam tangan ayahnya. Sudah selesai, Pak? Belum. Kita masih harus pulang. Pagi itu, rumah nenek diselimuti kabut tipis. Udara desa dingin dan lembab. Alea turun dari mobil bersama Agus. Indah berdiri di depan teras, menatap tanpa kata. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh pertanyaan yang tak bisa diucapkan. Agus berjalan pelan. Tangannya gemetar. Langkahnya berat. Tapi ia terus maju. Sampai di depan Indah, ia berhenti. Tak ada kata. Hanya hening yang panjang. Lalu, Agus menunduk. Maaf. Dua suku kata itu keluar seperti batu yang ditarik dari dasar sungai, penuh beban. Indah tidak menjawab. Ia menatap wajah suaminya, wajah yang ia kenal selama puluhan tahun, tapi juga wajah yang meninggalkannya tanpa suara. Dan kini, kembali dalam keadaan kosong. Alia menggenggam tangan ayahnya. Papa boleh di sini, tapi semuanya nggak akan langsung seperti dulu. Agus mengangguk. Ia tidak berharap dipeluk, tidak berharap dimaafkan secepat itu. Ia hanya ingin diberi ruang untuk kembali menjadi manusia. 3 hari mereka di desa. Agus tidur di kamar depan sendirian. Setiap malam ia bermimpi buruk. Kadang melihat Desi berdiri di ujung ranjang, kadang mendengar suara teriakan dari dalam sumur. Tapi setiap pagi, rasa itu mulai memudar. Sampai suatu malam, ia bermimpi terakhir kalinya. Dalam mimpinya, Desi duduk di bawah pohon Kamboja. Rambutnya panjang menutup wajah. Tangannya mengelus-ngelus boneka lilin yang sudah patah. Aku cinta kamu, bisiknya. Agus hanya berdiri, menatapnya. Lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Desi menjerit. Tubuhnya terbakar pelan-pelan, tapi wajahnya tetap tersenyum, bahkan saat kulitnya meleleh. Agus tidak menoleh. Ia terus berjalan sampai suara Desi hilang sepenuhnya. Pagi keempat, Agus duduk di halaman belakang, memegang album foto. Tangannya gemetar saat menyentuh gambar Alia kecil yang sedang digendongnya. Indah duduk di sampingnya. Kita bisa mulai dari nol, tapi bukan sekarang, ucap Indah pelan. Agus mengangguk. Kalau memang belum bisa, aku siap tunggu. Sementara itu, di Jakarta, apartemen lantai 27 itu kosong. Desi menghilang. Tidak ada barang, tidak ada jejak. Tapi di salah satu sudut ruangan, masih ada bekas lilin meleleh dan bau anyir samar yang tidak bisa dihapus meski sudah dibersihkan berkali-kali. Penjaga gedung bilang, beberapa malam setelah Agus pergi, listrik apartemen menyala sendiri. TV menyala tanpa sebab, dan di dalam lift,
Kadang terdengar suara tawa perempuan walau tidak ada siapa-siapa. Beberapa penyewa baru datang, tapi tak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Di desa, Alea mulai menulis di buku harian. Ia menulis bukan untuk mengingat, tapi untuk melepaskan. Di halaman pertama, ia tulis, "Sihir paling kuat bukannya mengikat tubuh, tapi yang memutus hati dari orang yang kita sayang. Tapi selama hati itu belum mati, dia bisa kembali dengan luka, tapi tetap manusia." Di halaman terakhir, ia menggambar sebuah pita batik kecil dan menutup bukunya dengan tenang. Begitulah akhir dari cerita ini. Tentang cinta yang direnggut sihir, tentang keluarga yang terpecah oleh nafsu, tentang seorang anak yang berjuang bukan dengan kekerasan, tapi dengan hati dan ingatan. Kita kadang lupa bahwa kekuatan paling besar dalam hidup bukanlah mantra atau kutukan, tapi keikhlasan dan keberanian untuk menunggu orang yang kita sayangi kembali menjadi dirinya sendiri. Hidup memang tidak selalu pulih seperti semula. Luka akan tetap tinggal. Tapi dari luka itu, kita belajar untuk jadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih peka pada yang tidak terlihat. Karena tidak semua yang indah itu baik. Dan tidak semua yang pergi bisa kembali dalam keadaan utuh. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari cinta yang menyesatkan dan diberi kekuatan menjaga orang-orang yang kita sayangi sebelum semuanya terlambat. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar di bawah tentang bagian mana yang paling bikin merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.